Berikut 10 kebiasaan awal bulan yang bisa membuat panjenengan hidup lebih sehat, bahagia, makmur, sejahtera, berkelimpahan, lunas amanah hutang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin dermawan, semakin bermanfaat untuk banyak orang, semakin mulia, terjaga juga vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi tanpa bermaksud menggurui atau mengajar atau komentar, tidak, hanya berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita bahas tentang kebiasaan di awal bulan yang bisa membuat hidup makin bahagia, makin makmur, makin sejahtera, dan yang penting bebas dari amanah-amanah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, materi ini berkaitan dengan bagaimana cara mengatur keuangan. Tapi saya tidak jelasin lagi di sini karena sudah ada videonya, ya, cara mengatur keuangan yang bahkan tidak masuk akal, bahkan tidak rasional. Ya, karena memang kalau urusan rezeki, kalau kita sering pakai akal pikiran itu ya tidak masuk ya. Bukan pikiran kita tidak masuk ya, tapi memang bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang memang tidak masuk di sana. Seperti itu ya. Kita pakai kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang memang harus dipahami dulu di awal ya, tentang bagaimana kita membentuk kebiasaan yang positif. Jadi area nasib itu areanya kita Bapak Ibu. Ya, nasib ini dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, apa kebiasaan yang kita bentuk setiap hari. Sadar atau tidak, setiap orang, setiap waktu, setiap saat itu membentuk sebuah pola. Entah pola keberuntungan, kemakmuran, atau juga pola keburukan, pola kejelekan, atau pola yang menuju pada kemiskinan. Ya. Tanpa disadari bahkan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih pola-pola yang dibentuk dari kebiasaan, ya, dari karakter, dari tindakan berulang, dari benih pikiran, perasaan yang mendominasi kita sehari-hari. Nah, masuk di bulan ke-6 tahun 2024, bagaimana progresnya? Apakah menjauh ya dari harapan, cita-cita, goal, impian, atau malah makin dekat, atau diam di tempat? Nah, ini yang harus dikoreksi. Apanya kebiasaannya? Baik Bapak Ibu, prinsipnya begini. Awalnya kita yang membentuk kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Jadi awalnya dipaksa. Ya, gagal merencanakan sama artinya juga merencanakan untuk gagal. Ya, jangan jadi orang semangat, karena orang semangat itu bisa mulai bertindak tetapi belum tentu sampai pada tujuan. Yang membuat orang itu sampai pada tujuan adalah ketika dia semangat, sadar melakukan satu hal, ya, kemudian jadi kebiasaan. Ya. Usia-usia kayak kita ini harus diprogram ulang, memang harus dipaksa ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan materi cara mengatur keuangan ya. Silakan panjenengan lihat lagi materi cara mengatur keuangan. Nah, mari kita evaluasi ya 8 hal di aspek kehidupan kita. Pertama, aspek finansial kita. Ya, apakah ada pertumbuhan di bulan ini atau tidak? Ya, jika tidak ada, apa yang akan diperbaiki? Ya, mungkin secara teknisnya,
atau secara non teknisnya masih sering memikirkan utang ya, bukan memikirkan keberlimpahan, jadi yang datang malah hutangnya makin tambah banyak ya. Jadi dicek dulu ya bagaimana keadaan keuangan ya. Kemudian aspek spiritual ya, paling tidak ada pertumbuhan, semisal contoh bulan ini ya mulai sholatnya tepat waktu, berjamaah begitu, bisa setiap hari baca satu muka walaupun dicicil setiap selesai sholat 3 atau 5 ayat atau 10 ayat begitu ya. Kemudian apalagi aspek pengembangan diri, mindsetnya, cara berpikirnya, keahliannya ya. Mungkin bulan ini mau belajar keahlian baru atau mengupdate keahlian baru ya. Insya Allah ya, juga bulan Juni ini Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar, yang butuh belajar ilmu cara jualan offline maupun online ya, bisa di kelas jualan online, atau juga bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari TikTok, dari YouTube, boleh bisa belajar ya di kelas kami seperti itu. Uangnya dari mana ya, nanti saya jelaskan ya. Kemudian apalagi yang bisa dicek, aspek keluarga ya. Mungkin setelah bulan kemarin kurang intens komunikasi dengan keluarga ya, bulan ini ditingkatkan ya. Ada me time ya, waktu bersama keluarga, menjadi pendengar yang baik untuk anak dan istri ya, seperti itu. Kemudian aspek sosial ya, mungkin menjadi donatur resmi di sebuah yayasan mungkin ya, atau ikut kegiatan sosial lainnya. Nah, karena kita ini makhluk sosial ya, harus bermasyarakat, berkontribusi juga ya. Kemudian apalagi materi ya, mungkin mau benda apa, mau beli HP mungkin ya, atau memperbaiki dapur mungkin, atau beli sepeda untuk ulang tahun anaknya mungkin gitu. Kemudian apalagi ya, yakni aspek fisik ya, mungkin mau turun berat badan ya, program diet dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini nuansa wujud syukur kita kepada Gusti Allah atas apa yang sudah dianugerahkan. Saya katakan dianugerahkan ya kepada kita semua. Nah, bagaimana untuk bisa menunjang itu Bapak Ibu? Ingat di materi tentang keuangan yang sedang payah, bahkan kita upayakan bisa mengeluarkan 30% ya. Untuk apa? Untuk reinvestment. Reinvestment itu ya panjenengan beli buku atau ikut workshop, ikut pelatihan dari sini. Paksa saja keluar 30% di sini. Karena investasi leher ke atas ya, keahlian, mindset, vibrasi dan sebagainya, itu nanti buahnya itu luar biasa. Ya 30% ya Bapak Ibu. Nah, jadi ngambilnya dari sini. Tadi kan uangnya dari mana? Ya misalnya jangan punya penghasilan 1 juta. Berarti kan 300.000 itu ya dikeluarkan untuk reinvestment. Bisa untuk nambah modal, bisa untuk ikut kelas, belajar dan sebagainya. Oke. Kemudian apa lagi? Ya. 30% ya penghasilan Anda untuk sedekah. Ini udah dijelasin sebenarnya, saya jelasin ulang ya di materi tentang keuangan. 10% itu untuk sedekah ke orang tua ya. Kemudian termasuk keluarga di sini ya, anak istri. Kemudian yang 10% ke yatim piatu, 10% lagi duafa. Jadi jatuhnya 30%. Nah, nggak masuk akal kan? Ya, tapi ini luar biasa. Alah, royalnya Anda di angka ini. Jadi apa? Ya, panjenengan bisa ajak anak, istri atau keluarga makan di luar ya, jalan-jalan, ngambilnya dari sini. Bisa diterima ya. Nah, kalau yang punya hutang gimana? Ya, yang punya hutang nyicilnya itu maksimal 30%. Jadi gini, kalau panjenengan punya penghasilan 1 juta, hitung enaknya ya. Maka 30% berarti kan 300.000. Kalau harus ada cicilan, Anda punya cicilan, mudah-mudahan tidak. Ya maksimal 30%. Ya, dihadapkan pada rentenir ya. Kalau merasa sudah memang membayar bunga lebih dari pokoknya, sudah beranikan aja mentalnya, nggak usah bayar. Ya, ini kan luar biasa ini. Harus mentalnya harus kuat juga. Stop sudah. Ya, begitu. Mentalnya yang kuat menghadapi orang-orang seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya, bangun mungkin lebih awal ya, menjaga sholat subuhnya ya, menjaga belajar baca Al-Quran ya, membaca buku 10 menit setiap hari atau 1 bab ya, menyimak materi di bimbingan MKSO, alokasikan waktu 15 menit, 30 menit cukup lah. Yang penting itu komitmen dan persisten. Oke. Nah, itu kurang lebih ya kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibangun Bapak Ibu dari awal ya.
Kalau kebiasaan ini dibangun, ya awalnya dipaksa ya, seperti tadi dikatakan di awal. Awalnya kita membentuk kebiasaan, memaksa membentuk kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan yang akan membentuk kita. Ya, kebiasaan itu jadi karakter, jadi nasib kita. Nasib itu total areanya kita, Bapak Ibu. Ya, maka dikatakan kalau tidak akan merubah nasib seseorang, kalau orang itu tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. Apanya? Ya, secara garis besar mindsetnya, keahliannya, vibrasinya, dan aspek spiritualitasnya. Atau lebih detail tadi yang saya jabarkan 8 hal tadi. Ya, di-update, di-upgrade terus. Dari dalam berubah, maka yang di luarnya juga pasti akan berubah. Yakinlah, lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih layak dikejar uang, dikejar rezeki. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.